akan membahas salah seorang sastrawan Indonesia yang bernama Armij Pane. Armij Pane merupakan adik dari sastrawan yang bernama Sanusi Pane. Armij Pane memiliki nama alias sebagai Adinata, MP, Armij Mada, Kartono, Armij Bener, dan Armij Sewu. Beliau dilahirkan di Muara Sipoongi, Mandailing, Natal, Sumatera Utara pada 18 Agustus 1908. Beliau merupakan sastrawan angkatan Pujangga Baru yang juga merupakan pendiri majalah Pujangga Baru pada tahun 1933. Armij Pane menempuh pendidikan di Hooglands Inland School yang berlokasi di Sindampuan, dan setelah lulus, beliau melanjutkan pendidikannya di Euraclay School yang berlokasi di Bukit Tinggi. Selanjutnya, beliau pindah ke Stopia yang berada di Jakarta pada tahun 1923 dan Nias yang berada di Surabaya pada tahun 1927. Stovia dan Nias merupakan sekolah kedokteran. Kemudian beliau pindah lagi ke IMSI di Solo dan lulus pada tahun 1931. Dan di sanalah beliau belajar mengenai kesusastraan dan menulis, sehingga lulus dari jurusan sastra barat. Armij Pane pernah menjadi wartawan surat kabar Suara Umum di Surabaya pada tahun 1932, Mingguan Peninjauan pada tahun 1934, Surat Kabar Bintang Timur pada tahun 1953, dan menjadi wartawan lepas. Beliau juga pernah menjadi guru di taman siswa di berbagai kota di Jawa Timur. Beliau juga aktif dalam kongres-kongres kebudayaan dan pernah menjadi anggota pengurus harian Badan Musyawarah Kebudayaan Nasional atau BMKN pada tahun 1950 hingga 1955. Tidak hanya itu, beliau juga pernah duduk sebagai pegawai tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bagian bahasa hingga pensiun. Armij Pane juga memiliki beberapa karya-karya yang sangat diapresiasi, seperti puisi yang berjudul Gamelan Jiwa pada tahun 1960, Jiwa Berjiwa pada tahun 1939, cerpen yang berjudul Kisah Antara Manusia pada tahun 1952, Jinak-Jinak Merpati pada tahun 1940, dan novel yang berjudul Belenggu pada tahun 1940. Drama yang berjudul Ratna pada tahun 1943 yang dituai dalam naskah Henrik Ibsen. Antara Bumi dan Langit pada tahun 1951 dalam pedoman 27 Februari 1951, dan beliau juga masih memiliki karya lainnya seperti Sanjak-Sanjak Muda Mr. Muhammad Yamin pada tahun 1954 dalam buku yang berjudul Sebuah Bahasan tentang Sajak-Sajak Muhammad Yamin, Mencari Sendi Baru Tata Bahasa Indonesia pada tahun 1950 dalam buku yang berjudul Studinya tentang Gramatika Bahasa Indonesia, Jalan Sejarah Dunia pada tahun 1952, Tiongkok Zaman Baru, Sejarahnya Abad ke-19 hingga sekarang pada tahun 1953 dalam sebuah terjemahan, Membangun Hari Kedua pada tahun 1956 dalam terjemahan novel Ilya Ihrenburg, Habis Gelap, Terbitlah Terang pada tahun 1968, terjemahan surat-surat
Raden Ajeng Kartini. Dari karya-karyanya tersebut, sehingga pada tahun 1969, Armij Pane menerima anugerah seni dari pemerintah Republik Indonesia karena karya dan jasanya dalam bidang sastra. Namun sangat disayangkan, pada bulan Februari 1970, beberapa bulan setelah menerima penghargaan tersebut, beliau meninggal dunia.